Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah akan ada yang bisa memberikan kita taufik kecuali hanya Allah, sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zarnuji di akhir muqaddimah kitabnya yang diberkahi Allah taala ini. Kata beliau, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Kita masuki fasal yang pertama dari kitab yang mulia ini. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Bab tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini fasal adalah fasal yang sangat penting bagi kita. Tentang hakikat ilmu. Banyak yang tidak memahami hakikat ilmu yang menjadi fardu ain, alias wajib bagi dirinya untuk ia pelajari, sehingga akhirnya habis umurnya tapi dia tidak mendapatkan keselamatan. Yang ia lakukan tidaklah menggugurkan kewajibannya, artinya dia masih berdosa, padahal menuntut ilmunya sudah belasan bahkan puluhan tahun. Untuk itulah tentang hakikat ilmu, ilmu yang sesungguhnya yang wajib kita pelajari itu, wajib pula kita pahami mana ilmunya. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahiyatul ilmi, hakikat ilmu, ilmu yang sesungguhnya.
Secara bahasa, ilmu itu al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu definisi ilmu. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Baik. Seseorang ketika dia belajar, maka dia disebut orang yang berilmu. Tapi nanti ada orang yang belajar ilmunya salah, disangkanya dirinya adalah orang yang berilmu, padahal sejatinya dia tidak berilmu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam pembahasan syarah Thalathatul Usul tentang tingkatan ilmu. Siapa yang ingat apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang perkara ini? Ini kenapa kok bunyi terus? قال شيخ ابن عثيمين عن العلم العلم ثلاث مواضع. المرحلة الأول إذا يتعلم يتكبر. والمرحلة الثاني تواضع. والمرحلة الثالث علم أنه لا يعلم به شيئا. Taib. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Ma'ruf. Ya. Bukan perkataan beliau. Berarti yang saya maksud bukan ini. Apa lagi kira-kira? Hah? Al-ilmu al-dhann asy-syak al-yaqin. Baik. Ada lagi? Itu betul, tapi tambah lagi. Yang antum sebutkan sudah betul. Tapi ada tambahannya. Siapa yang ingat? Dan menuntut ilmu, seperti apa begitu? Kita harus tahu tingkatan ilmu itu ada. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan ini kepada kita dalam syarah Thalathatul Usul. Beliau akan menyebutkan al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alai idrakan jaziman. Tadi kita sudah sebutkan. Dan maratib al-idrak ada 6. Bukan 5. Maratib al-idrak ada 6. Yang pertama, ini catat nih. Al-ilmu al-idrak artinya memahami. Jadi ilmu adalah memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Memahami. Ini kenapa Fauzan? Tes. Memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan aslinya. Dengan pemahaman yang pasti alias mantap. Dan tingkatan pemahaman itu ada 6. Yang pertama bernama al-ilmu.
Ilmu itu adalah huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini dia yang dituntut itu. Yaitu memahami sesuatu sesuai dengan keadaan aslinya secara pasti tanpa ragu. Dan yang kedua, tingkatan memahami itu ada yang disebut dengan al-jahlul basit. Kebodohan yang sederhana. Yaitu wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Tidak adanya pemahaman bil kulliyah sama sekali. Ini dia tidak tahu. Tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Baik. Ini masih basita ini. Masih ringan ini sebenarnya. Namun yang parah itu yang ketiga nih. Al-jahlul murakkab. Kebodohan kodrat alias sudah bertingkat ini kebodohannya. Apa yang dimaksud dengan jahil murakkab? Al-jahlul murakkab idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ia memahami sesuatu secara salah atau menyelisih hakikat aslinya. Yakni seseorang itu salah paham. Namun sayangnya dia merasa benar. Ini jahil kodrat namanya. Jahil murakkab. Baik. Dan yang keempat adalah al-waham. Yaitu idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajihin. Memahami sesuatu namun kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Jadi kemungkinan salahnya masih lebih besar daripada benarnya. Itu masih waham itu. Dia sudah memahami tapi kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Itu waham. Dan yang kelima adalah syak. Syak. Ragu-ragu. Yaitu memahami sesuatu dengan kemungkinan benar dan salah yang sama kuat 50-50. Itu syak. Adapun yang keenam adalah dhann. Idraku syai' ma'a ihtimali diddin marjuhin. Dhann ini secara bahasa persangkaan, yaitu memahami sesuatu dengan kemungkinan benar yang lebih kuat meskipun masih ada kemungkinan kecilnya salah. Faham tu? Baik. Berarti ilmu yang dituntut ilmu yang mana? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Memahami sesuatu sesuai dengan hakikat aslinya. Ya. Dengan pemahaman yang mantap alias pasti. Baik. Bukan tidak tahu sama sekali, bukan jahil basit. Bukan pula jahil murakkab. Tidak tahu tapi sok tahu atau menganggap diri tahu. Tidak pula waham. Sudah tahu tapi kemungkinan salahnya masih besar. Tidak pula syak 50-50. Tidak pula dhann yang hanya baru dugaan dengan makna atau sangkaan. Dia sudah paham tapi kemungkinan salahnya masih ada walaupun kecil. Bisa dipahami? Baik. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan al-ilmu yang qasimu ila kismain. Ilmu terbagi kepada dua, daruri wa nadhari. Ilmu yang daruri yang dapat secara spontan tanpa perlu dalil yang panjang. Dan yang kedua adalah nadhari yang membutuhkan pengamatan dan pendalilan mendalam. Daruri seperti memahami api adalah panas. Sekarang ilmu din ini kita harus memahaminya idrakan jaziman. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Bisa dipahami? Baik.
Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang yang jahil murakkab itu banyak. Betul tidak? Dia merasa sudah hebat. Sehingga orang mudah berkata dengan perkataan agama. Ya. Nah, inilah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di akhir zaman ada imam, di mana imam itu adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Ya. Apa sebab dia seperti itu? Ini jahil murakkab ini. Dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu sampai akhirnya memiliki gelar strata yang tinggi. Atau sudah ditokohkan di tengah masyarakat. Mungkin gelarnya kiai, bahkan kiai haji, tuan guru, buya, apalagi tuan syekh. Tapi ingatlah di mana Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an. Allah tidak cabut ilmu itu yantazi'uhu minal ibad. Allah cabut tiba-tiba langsung dari hambanya, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah cabut ilmu dengan mewafatkan para ulama dan yang menjadi pelajaran besar kita. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan. Manakala tidak ada lagi orang yang jahil, maka ketika itu manusia mengambil orang-orang yang bodoh sebagai ru'usan, sebagai pemimpin. Namun sayang juhalan, jahil. Jahil murakkab inilah. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka dimintai fatwa, ditanya. Maka mereka pun memberikan fatwa tanpa landasan ilmu. Jadinya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Allahul musta'an. Bisa dipahami? Sesat dan menyesatkan. Akibat apa? Jahil murakkab. Berarti mana yang lebih parah, jahlul basit daripada jahlul murakkab? Jahlul basit dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu apa-apa dia. Itu jahlul basit. Secara bahasa kan sederhana itu, basit. Ini yang parah, ini jahil murakkab. Ini yang terjadi. Maka dalam hadis yang muttafaq yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini kita melihat inilah sebabnya. Maka untuk itu kita harus pahami mahiyatul ilmi. Hakikat ilmu itu apa? Ilmu yang menjadi fardu ain itu ilmu yang mana? Jangan sampai menyandang apa? Menyandang gelar laqab atau gelar yakni di masyarakat atau gelar strata di dunia akademiknya yang sudah tinggi, bahkan mungkin sudah sampai kepada puncaknya profesor, bahkan dinobatkan sebagai guru besar. Baik itu dengan dua model. Satu, orang yang sudah belajar di fakultas-fakultas agama. Ya, fakultas agama. Dan pahamlah kita bahwa fakultas agama sekarang itu kan ada prodi-prodinya. Mungkin dia fakultas agamanya dia hanya di prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, atau mungkin pun MPI, Magister Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam. Atau dalam keilmuan yang lain. Maka orang yang seperti ini dia tidak boleh berfatwa seperti seseorang yang ahli hukum syariah di prodi syariah, yang mendalami ilmu fikih, yang mendalami ilmu syariat. Bahkan saya teringat dengan apa yang dikisahkan oleh Ustazuna Dr. Asri hafizahullah ta'ala. Manakala beliau di majlis awal-awalnya, kami dapati ketika beliau pulang dari Madinah dulu, di Pekanbaru, beliau bercerita bahwa salah satu dosennya, salah satu syekhnya, gurunya di Madinah sana memanggil beliau Asri.
antum akan pulang ke negerimu dan masyarakat mengira kamu ahli semua hal. Padahal ya, beliau kan jurusannya doktor akidah. Faham tu? Doktor akidah. Ini juga menjadi pelajaran besar bagi seorang penuntut ilmu yang kuliah, yang belajar di fakultas-fakultas Islam. Untuk apa? Kita dipandang oleh masyarakat kalau sudah bergelar doktor, itu ahli semua bidang ilmu agama. Maka pelajarannya minimal 2 hal. 1, seriuslah dalam menuntut ilmu agama. Jangan hanya satu jurusan yang tengah kita pelajari itu saja. Mungkin di perkuliahan tentulah kita belajar itu. Bukan prodi yang lain, bukan mata kuliah yang lain. Namun di luar masih bisa banyak mulazamah. Inilah untuk teman-teman, untuk adik-adik kita yang belajar di negeri-negeri Arab. Mulazamah, duduk di majlis para masyayikh, khatamkan kitab, talaki kitab dengan berbagai keilmuan. Dan ingat bahawa ilmu itu, ini yang dibagi oleh Al-Imam Az-Zarnuji nanti. Ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang mustahab. Jangan lewatkan itu. Jangan sampai melaut luas dalam satu fan, tetapi tidak paham dengan ilmu yang masih menjadi usul atau fardu ain. Nah ini camkan nih. Doktor siapa? Doktor Fulan Ibn Allan. Sekalipun nama kita Dr. Qoyab bin Tongkai bin Ma'dad, orang pun menganggap, oh ini doktor hebat nih. Padahal jurusannya hanya jurusan apa? Di bidang tertentu. Bidang dakwah misalkan. Dia tidak paham hadis. Ketika ditanyakan padanya hadis, maka faedah yang kedua, ketika ditanyakan kepada kita tentang satu masalah, dan itu bukan jurusan kita, atau tidak pernah kita pelajari di majelis-majelis ilmu, atau dalam mutala'ah kita, dalam bahas kita, penelitian kita, pengkajian kita, jangan jawab. Tidakkah cukup menjadi pelajaran bagi kita bagaimana para ulama mempraktekannya? Ya. Para ulama kita sebutlah. Ketika dulu berkumpul Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Di sana ada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ikhwati fillah. Ketika ditanya tentang hadis, dipersilakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjawabnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika ditanyakan tentang akidah, mereka para masyayikh yang lain mempersilakan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala untuk menjawabnya. Dan ketika ditanyakan tentang urusan fikih, mereka Syekh bin Baz mempersilakan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjawabnya. Ajib. Luar biasa. Hari ini kadang-kadang kita di majelis apabila ada jamaah bertanya, saya lah dulu jawab sebelum ustaz katanya. Bayangkan tu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak mau menjawab di hadapan gurunya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita dipersilakan oleh Syekh bin Baz. Ahlakul ulama. Allahul musta'an. Ya. Makanya para ulama sudah mengatakan bahwa mengatakan la adri, apa artinya? La adri apa artinya? Saya tidak tahu. Itu adalah ilmu. Ya? Tidak tahu itu adalah ilmu. Makanya Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah dulu pernah ditanya tentang 40 masalah. Namun beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Pada 36 masalah di antaranya. Dan beliau mengatakan jannatul alim la adri. Perisainya seorang alim adalah aku tidak tahu. Bahkan ketika dia ditanya dan dia mengabaikan perkataan la adri, pokoknya semua tahu, maka di saat itu dia mendatangkan kehancuran buat dirinya sendiri.
Makanya ada ungkapan bahwa apabila seorang alim meninggalkan ucapan la adri, maka ia telah menemui kematiannya alias kehancuran martabatnya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Baik. Bisa dipahami ini? Nah, ini dua hal ini yang perlu jadi catatan. Satu tadi apa? Hendaklah waktu belajar talaki banyak. Sebab kalau antum sudah S1, sudah S2, sudah magister, sudah doktor, itu ajib. Orang seakan antum semua alim banyak hal. Nah, itu orang tadi kan saya sebut di awalnya bahwa ada dua hal yang perlu jadi catatan. Yang perlu diingat. Satu yang jurusan ilmu masih bagian dalam fakultas agama, belajar din. Maka yang belajar din hendaklah belajar ketika sedang belajar kita talaki terus berbagai macam keilmuan, jangan tinggalkan. Yang kedua, jawab apa yang bisa. Nah, kemudian yang kedua dari poin pertama tadi yang saya maksud adalah orang-orang yang belajar ilmu umum. Nah, ini tidak boleh sembarangan. Ini permasalahannya. Sampai dikabarkan kepada saya ada salah satu organisasi Islam di satu kabupaten, itu ketuanya doktor. Kata salah seorang anggota organisasi itu yang sudah cukup lama di sana, mengatakan itu doktornya cuma doktor umum, tapi karena ada DR-nya, dia jadi ketuanya. Organisasi itu adalah organisasi Islam. Sah-sah saja. Tapi jangan menjawab dengan jawaban yang bukan kita punya kapabilitasnya. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, seingat saya, menukilkan satu ungkapan, man ata bi ghairi fannihi, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib, atau kama qala. Barang siapa yang berkata man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berkata dan itu bukan jurusannya, ata bil ajaib, dia akan mendatangkan keanehan-keanehan. Dan ingatlah bahwa ilmu itu ada hierarkinya. Antum tahu hierarki? Hierarki itu apa? Ilmu itu ada tahapannya, ada jenjangnya. Sadarlah diri, wahai ikhwan dan para penuntut ilmu. Ketika kita baru seorang mubtadi, bukan mubtadi, ibtada'a yabtadi'u, mubtadi'un, pemula dalam penuntut ilmu, jangan berlagak sombong seperti seorang yang sudah berada di puncak keilmuan. Bahkan di pertengahan mutawassit pun tidak boleh. Urusan kibar masalahnya itu adalah miliknya ulama kibar. Ini pahami kedudukan kita. Nah, ini yang menjadi kacau di zaman era distribusi ini, era bermedsos ini. Di grup di mana-mana, ya. Nanti ada sesuatu, bahkan sudah jelas ditanyakan ke seorang ustadz, yang lain ada nongol. Bukan demikian adabnya. Kecuali seorang ustadz, seorang syekh itu mempersilahkan. Diam, uskut, diam. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Cuman sayang, orang menganggap bahwa wah itu kan dakwah. Itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah belajar dengan serius ilmu, menuntut ilmu. Ilmu menuntut ilmu. Sekarang Allahul Musta'an tidak menyadari kapasitas diri. Itu bahaya. Sangat bahaya sekali.
Dan ilmu itu luas. Kita belajar tidak ilmu alatnya, apalagi ketika permasalahan itu adalah permasalahan mu'asarah. Ya, mu'asirah. Permasalahan kontemporer yang belum ada di kitab-kitab para ulama, yang membutuhkan penelitian, yakni membutuhkan ilmu usul, ilmu qawaid untuk menghasilkan satu hukum dari satu permasalahan. Lihatlah ya di dalam kitab Taudihul Ahkam, syara Bulughul Maram yang ya itu disebutkan, saya ingat saya di kitab itu di bagian awalnya kan. Itu kan sudah disebutkan bahwa oleh Syekh Al-Bassam ya, untuk melahirkan satu hukum itu dibutuhkan minimal ada 4 ilmu. Satu ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fikih, dan ilmu apa lagi? Ada yang tahu? Masalih mursal. Ilmu apa? Maqasidus syariah. Ajib. Anda bayangkan. Ilmu 4 ini sudah belajar atau tidak? Maka sadari kapasitas diri kita. Bahwa kita adalah seorang talib. Fokus dalam talabul ilmi. Makanya yang membuat kekacauan ini hal ini. Akibat apa? Awalnya tidak tahu mahiyatul ilmi. Tidak tahu hakikat ilmu yang harus dia pelajari. Allahul musta'an. Apalagi yang jurusannya jurusan umum, diam. Bolehkah seorang ustaz berbicara tentang kedokteran, berfatwa, memberikan resep kesehatan? Tidak boleh. Demikian juga dalam ilmu din. Bahkan lebih dahsyat lagi. Sebab urusan tafsir, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang nafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akal pikirannya semata, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Allahul musta'an. Ini poin penting. Makanya seorang talib yang terbimbing seperti bimbingan para ulama di kitab-kitab seperti Ta'limul Muta'alim ini kitab akan melahirkan apa? Akan melahirkan talib-talib yang teratur ilmunya. Sekarang telah terjadi kekacauan ilmu. Inilah yang diistilahkan oleh orang belakangan bahwa sumber masalah umat di zaman ini adalah loss of adab. Apa itu? Ya, tidak beradab. Dan salah satu makna loss of adab itu adalah rancu dalam ilmu. Ilmunya itu kacau. Tidak teratur. Ilmu yang mustahab sudah dipelajari. Bahkan ilmu yang mudah banyak diketahui. Bahkan ilmu yang haram pun dia kuasai. Tapi ilmu yang fardu kifayah dan fardu ain dia tidak mengerti. Nah, ini bahaya sekali. Kadang-kadang orang mereka tentang urusan dunia mereka paham sekali. Namun tentang urusan akhirat mereka tidak mengerti. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tentang orang-orang yang sibuk dengan ilmu dunia tapi lalai dengan ilmu akhirat. Ya, apa kata Allah? Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Apa awal ayat ini? Awal ayat ini apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sahih? Itu ayatnya? Ya. Mereka mengetahui ilmu dunia ni terpuncak, yakni apa? Betul-betul mereka kuasai. Ya. Ini Allah Ta'ala sebutkan dalam surah apa itu? Surah Ar-Rum. Ya. Ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui urusan dunia ni, ilmu dunia ni mereka paham. Tapi tentang ilmu akhirat, tentang akhirat mereka betul-betul lalai. Tapi berlagak seperti laga orang ahli.
Allahul musta'an. Ini baru apa namanya? Baru syarah dari uraian dari mahiyatul ilm ini. Rugi kita. Bahkan berdosa kita. Yani rugi dunia akhirat. Kita ahli dalam ilmu dunia, tapi sayang tidak mengerti tentang urusan ilmu agama. Ini rugi. Makanya lihatlah penyesalan para ulama seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, di antara bentuk kesedihan beliau, ya, tidak sibuk dengan Quran dan hadis. Ya. Ini lebih melaut luat dalam ilmu filsafat, ya. Ilmu yang lain. Tapi jangan salah juga. Orang yang sekelas beliau itu ahli usul fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i. Kitabnya tak kaleng-kaleng dalam bab ini. Barakallahu fikum. Pak Habibie pun, antum tahu ketika beliau pidato di Mesir, kalau dihadapkan kepada beliau memilih yang mana yang penting, ilmu agama atau ilmu dunia, ilmu sains, saya pilih ilmu agama. Karena antum tahu di akhir hayatnya beliau kehilangan istri tercintanya. Ajib. Allah berikan pelajaran. Rahimallahu taala, beliau orang cerdas. Ya. Akhirnya apa yang tersisa lagi? Yang tersisa lagi adalah bekal untuk akhirat, persiapan untuk akhirat. Ilmu apa yang akan dibawa? Makanya kalau ilmu dunia ini tak ada niat dalam hati bahwa untuk berkhidmat untuk agama Allah, berkhidmat untuk masyarakat, tidak ada niat itu, maka dia tidak ada nilai apa-apanya. Ya. La ilaha illallah. Taib, ini cukup di sini dulu pagi ini, ya. Untuk ini dulu yang kita uraikan, nanti insyaallah taala kita sambung lagi. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.